Shalom. Saya cuma bilang puji Tuhan, kita masih bisa bernapas. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan. Puji Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalin kita. Walaupun kita sering tinggalin Dia. Kita sering gak peduli dengan keadaan Dia, gak peduli dengan perasaannya, tapi kita selalu ingin diperdulikan sama Dia. Saya bilang ini hal yang aneh. Karena kita mau diperhatikan, tapi kita nggak mau memperhatikan. Kita mau Tuhan jawab doa kita, tapi kita nggak mau ngambil bagian Dia. Ini jadi problem dalam Kristenan. Hari ini mungkin saya akan bahas sedikit, saya sedikit nambahin sedikit aja, sedikit kita bahas yang minggu lalu, istri saya bahas tentang keselamatan. Tapi hari ini kita bicara soal Rahab si perempuan sundal yang diselamatkan. Oke. Kalau saudara lihat intisari dari kitab Yosua apa? Intisari dari kitab Yosua apa? 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 Oke. Enggak ya, ini memang kecil suaranya, jadi saya apa? Yang mengerti-mengertilah. Oke, betul. Jadi intisari dari kitab Yosua adalah membawa orang Israel ke tanah perjanjian. Minggu lalu kita, istri saya ada bahas tentang keselamatan bagi jiwa-jiwa. Saudara harus ingat dulu. Ini, maaf saya bilang ya. Banyak orang kehilangan dua hal ini. Satu, banyak orang kehilangan jati diri dia di hadapan Tuhan siapa? Ini jadi problem loh, kehilangan jati diri itu jadi masalah nantinya. Kita akan merasa kecil hati, rendah hati, kita merasa tidak diperhatikan sama Tuhan. Padahal siapa kita di hadapan Tuhan? Kedua, setelah jati diri kita ketemu, baru kita tahu kenapa Tuhan memilih saudara. Untuk apa Tuhan memilih kita? Kita harus ketemu dulu jati diri kita. Ketika kita ketemu jati diri kita nggak sembarangan dalam menjalani hidup ini. Benar, kita nggak boleh sembarangan dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Karena kita ketemu jati diri kita siapa. Dan kemudian, kenapa kita dipilih Dia? Untuk acara apa? Untuk rancangan apa kita dipilih Dia? Satu, saudara sudah tahu jati diri saudara di hadapan Tuhan siapa? Jatuh diri saudara di hadapan Tuhan siapa? Saya minta deh, Karen kan kemarin udah bahas di Yesaya 42. Yesaya 42. Mulai dari ayat 5 deh. Yesaya 42 ayat 5. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan Saya langit. minta semua yang baca bareng-bareng deh. Semua baca bareng-bareng deh. Supaya tahu jati diri saudara di hadapan Tuhan apa. Oke, 3, 2, 1. Terus 6. Baca sama-sama ya. Oke.
Terus? 7. Delapan, jangan kebut-kebut. 8. Aku memberikan, seakan-akan Tuhan mau ngomong gini, aku memberikan kemuliaan dan kemasyuran kepada kamu. Itu jati diri saudara di hadapan Tuhan. Terus? 9. Iya, ini jati diri saudara di hadapan Tuhan. Kalau toh saudara adalah terang bagi sesama. Saudara juga dipanggil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi orang lain. Oleh sebab itu, apa tugas dari seorang yang diberikan kemuliaan dan diberikan kemasyuran itu? Keluaran 19 ayatnya ke-6. Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lihat ya, saudara dan saya dipanggil menjadi kerajaan imam. Kita ini adalah bangsawan-bangsawan dari surga yang ditaruh Tuhan di muka bumi ini untuk menyatakan keselamatan yang dari Tuhan. Saya ulang sekali lagi, saudara adalah bangsawan-bangsawan surgawi yang dipanggil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi dunia ini. Diulangin lagi di perjanjian baru, di Wahyu 1 ayatnya ke-6. Ini di perjanjian lama, sekarang di perjanjian baru. Tuhan ngomong lagi yang sama. Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Membuat kita menjadi satu kerajaan, terus? Menjadi imam-imam bagi Allah. Saudara Bapanya, dipanggil untuk menjadi imam bagi Allah, terus? Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ingat, ini Amin. panggilan saudara. Bukan hanya panggilan segelintir orang, tapi panggilan kita semua untuk menjadi imam. Untuk menjadi imam. 1 Petrus 2 ayat 9 ini panggilan kita, ayat panggilan kita. Satu Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Lihat ya, saudara perhatiin ya, lihat. Siapa bangsa yang kudus? Siapa bangsa yang kudus? Saudara dan saya. Siapa imamat yang rajani? Kita. Siapa umat kepunyaan Tuhan? Kita. Buat apa saudara jadi itu? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil saudara keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya memberitakan. Oleh sebab itu, minggu lalu saya udah sedikit bahas, janji Tuhan kepada Abraham ada 2. Apa? 1, keturunan. 2, tanah. Pertama, keturunan. 2, tanah, perjanjian. Lihat deh, Kejadian 17 ayat 6 sampai 8. Kejadian 17 ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Lihat,
Ini janji keturunan. Terus Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. 7. Ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Nah, ini akan ada perjanjian yang kekal antara kamu dengan Allah lewat korban darahnya di atas kayu salib. Itulah perjanjiannya. Oke. Makanya kalau saudara ngambil perjamuan, itu adalah satu bentuk perjanjian antara Tuhan dengan saudara. Ada bagian Tuhan yang telah diselesaikan di atas kayu salib, ada bagian kita yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Sampai sini paham? Terus? Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunan-keturunanmu. Terus 8. Ayat 8, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lihat, ada dua kan? Ada dua janji kan? Satu keturunan, dua tanah. Kalau saudara mau lihat lebih jelas lagi, nanti catat aja, kalau nggak terlalu panjang. Kejadian 15 ayat 13 sampai dengan 21. Itu jelas, bahkan sampai Tuhan detail, Tuhan ngomong gini, ini tanah orang Amori, tanah Kanaan, aku akan berikan kepadamu, kata Tuhan. Aku akan berikan kepadamu, tapi sampai kepada keturunanmu, tapi sampai orang Amori itu jahatnya mentok. Jahatnya itu pol. Jadi keturunanmu akan dibuang di dalam perbudakan selama 400 tahun. Saudara lihat aja dari Kejadian 15 ayat 13 sampai 21. Keturunanmu akan dibuang di dalam perbudakan selama 400 tahun, dan kemudian kamu akan masuk di dalam tanah orang Amori, tapi Tuhan bilang sama Abraham, Abraham sendiri gak masuk. Tapi keturunanmu yang akan mewariskan itu. Oke, sampai sini ngerti? Saudara harus tahu dulu, siapa saudara di hadapan Tuhan. Saudara adalah orang yang dipilih Tuhan. Saudara mulia, saudara berharga. Itu dulu dapat satu. Kedua, saudara adalah imam yang dipanggil Tuhan untuk menyatakan keselamatan bagi bangsa-bangsa, bagi orang lain. Nah, kalau saudara tahu status saudara sebagai orang percaya adalah imam, oleh sebab itu imam tidak bisa tidak berbuah. Imam harus berbuah. Seperti di Keluaran 21 ayat 20. Ini kita belum masuk dalam inti persoalan, tapi kita masuk di dalam pembahasan sedikit demi sedikit. Terus Keluaran 21 ayat 20. Apabila bukan seseorang, Keluaran, Imamat. Imamat 21. Imamat 21 ayat 20. Orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya. Saya jelasin sedikit. Berbongkol itu ininya besar. Berbongkol atau kerdil, biasanya orang berbongkol itu bongkok kan. Berbongkol itu bongkok, begini. Nah, kalau orang bongkok itu ngelihatnya ke bawah terus. Artinya orang ini yang duniawi. Imam itu nggak boleh duniawi. Makanya di situ dibilang orang berbongkol atau kerdil badannya itu nggak bisa jadi imam. Nggak bisa jadi imam. Siapa yang nggak bisa jadi imam? Orang yang duniawi, yang fokusnya sama materi-materi atau masalah-masalah dunia ini. Itu nggak bakal bisa jadi imam. Ingat sekali lagi, saudara dipilih sebagai imam. Tapi kalau saudara nge-fokus terus sama masalah duniawi, saudara nggak bakal bisa jadi imam. Jadi panggilan itu akan gagal. Yang gagalin adalah saudara sendiri. Terus di situ bilang, bular matanya. Matanya bular, artinya nggak bisa ngelihat, buta. Artinya buta terhadap apa? Buta terhadap kebenaran.
buta kepada kebenaran, nggak bisa ngelihat kebenaran. Itu nggak bisa jadi imam. Males, maaf ya, males sama hal-hal yang berbau rohani. Baca firman, itu males. Itu nggak bisa jadi imam. Saya ulang sekali lagi, orang yang males baca firman, orang yang males sama hal-hal kebenaran, nggak bakal bisa jadi imam. Setuju? Setuju terus. Orang yang berkedal. Berkedal atau berkurap, badannya kurap. Badannya kurap. Kalau kurap itu gimana sih rasanya? Gatel. Artinya apa? Dia nggak nyaman dengan dirinya sendiri. Ada rasa minder, takut, khawatir, minder. Nggak percaya diri. Itu nggak bisa jadi imam. Rendah diri ya, rendah diri bukan rendah hati. Rendah diri, itu nggak bisa jadi imam. Self pity, mengasihani diri sendiri terus, fokusnya pada diri sendiri terus. Iya gue begini, gue memang begini, dia memang begitu, dia lebih hebat dari gue begini, gue mah nggak bisa apa-apa. Terus kita mengasihani diri terus. Orang bikin ini, iya gue disakitin, iya begini. Terus kita fokusnya pada diri kita sendiri terus. Akhirnya apa? Kita nggak bisa jadi imam kok. Terus rusak buah pelirnya. Buah pelir buat apa? Reproduksi. Artinya tidak berbuah bagi Tuhan. Dalam arti buah roh yang dapat menghasilkan keturunan-keturunan rohani. Ingat tadi kita udah baca, membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kalau saudara nggak mau membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa, saudara duniawi fokusnya duit aja. Kalau ada duit baru haleluya, kalau nggak ada duit, waduh. Lupa ingatan langsung. Kalau nggak ada duit, kacau semuanya. Kalau ada duit, baru bisa ngomong haleluya. Gimana mau jadi imam yang begini modelnya? Imam nggak begitu, imam fokusnya ke atas. Orang berbongkol fokusnya ke bawah. Saya nggak ngomong ini mengenai cacat fisik, ini mengenai cacat rohani. Orang buta itu cacat rohaninya. Buta terhadap kebenaran. Kalau saudara maju ke depan ke atas sedikit, itu ada orang tangannya buntung, ada orang jalannya timpang. Itu nggak bisa jadi imam. Perbuatan sama iman sama perbuatannya nggak seimbang. Munafik. Di mulut baik, di luar jahatnya minta ampun. Di gereja baik, di luar kacau. Pelayanan rajin, tapi begitu di luar, waduh kerjaannya ngumpat-ngumpat terus. Itu jalannya pincang. Itu nggak bisa jadi imam. Nah setelah Yesus datang ke dunia, Tuhan nggak fokus pada keturunan fisik. Dia fokus pada keturunan rohani. Makanya kalau saudara lihat perjanjian lama, saudara lihat perjanjian baru, itu menggambarkan apa yang ada di perjanjian lama, terimpartasi di perjanjian baru, terrealisasi di perjanjian baru. Kemarin saya ngomong kan, Yehuda punya anak sulung siapa namanya? Halo, nggak ada yang baca Alkitab. Anak sulung Yehuda siapa? Er. Anak sulung Yehuda namanya Er gak punya keturunan, dia kawin sama Tamar, dia gak mau punya keturunan. Oleh sebab itu dia disebut jahat di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia gak mau punya keturunan. Kedua, anak kedua itu Onan. Dia kawinin Tamar, Er mati, Er meninggal, dia kawinin Tamar. Si Onan ini juga gak mau punya keturunan. Itu yang dibilang buah
spermanya dibuang di luar. Itu tanda dia jahat. Jahat kenapa? Karena dia nggak mau punya keturunan ilahi. Begitu kita loh. Setuju gak? Setuju gak? Nah, perjanjian baru dijelaskan mengenai keturunan ilahi. Di perjanjian lama mengenai bayangan yang akan datang. Di perjanjian baru itu jelas sekali. Tuhan gak bicara soal keturunan dalam arti fisik. Karena apa? Paulus gak punya keturunan kok. Yesus juga gak ada kok. Tapi yang dibicarakan di sini tentang keturunan-keturunan rohani adalah orang-orang, saudara sudah dipilih sebagai imam. Maaf, saya bilang sekali lagi, saudara semua sudah dipilih sebagai imam. Tapi saudara gak pusing dengan keturunan-keturunan rohani saudara. Saudara gak pusing dengan jiwa-jiwa yang hilang. Saudara gak pusing dengan keselamatan orang lain. Yang saudara pusing, yang penting gua terbang ke surga. Kesalahan gak itu? Gimana saudara mau jadi imam kalau begitu? Gimana saudara bisa terbang ke surga kalau saudara gak jadi imam? Saudara harus pusing dengan gimana caranya saya melakukan sesuatu buat Tuhan. Saya harus jadi berkat bagi orang lain dimanapun saya ada. Saya harus jadi berkat bagi orang lain dimanapun saya ada. Tuhan mau saudara punya keturunan-keturunan rohani. Gimana caranya saya berbuah di tengah-tengah lingkungan yang jahat ini? Ingat ya, setelah Yesus, Tuhan mau kita berbuah dalam arti punya keturunan-keturunan sorgawi. Kita harus berbuah dalam hal ini. Saudara mungkin, saya nggak bisa Tuhan, saya nggak bisa bicara, saya nggak bisa ngomong, menginjili orang lain, saya nggak bisa. Saudara nggak bisa, banyak orang yang nggak bisa melakukan itu, tapi bisa berdoa minimal buat orang-orang di sekitar. Saudara bisa menampilkan Kristus di dalam hidup saudara, supaya orang melihat Injil melalui gaya hidup saudara. Sekali lagi, supaya orang melihat Injil melalui gaya hidup saudara. 1 Korintus 9 ayat 16. Satu Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Siapa yang punya hasrat seperti ini? Ayo, saya tanya, siapa semua di sini yang punya hasrat kayak gini? Pak, kenapa pemberitaan Injil itu keharusan buat saya loh. Pemberitakan Injil itu keharusan buat saya. Kalau saya tidak memberitakan Injil, saya celaka katanya. Kenapa? Karena saudara dipanggil sebagai imam, tapi saudara menyimpang dari panggilan imamat itu. Ayolah saudara, ayo kita berubah sama-sama, supaya kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Orang bisa ngelihat betapa indahnya Yesus melalui perbuatan kita. Setuju? Gimana caranya? Saudara ngomong dengan cara yang baik. Sama istri, sama suami, ngomong dengan cara yang baik. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Marah kok dikit-dikit. Nggak bisa kayak gitu, ayolah kita sama-sama berubah. Nah, sekarang kita masuk. Tuhan punya 2 janji pada Abraham, 1 janji keturunan, kita udah bahas. Sekarang janji tanah. Janji tanah. Waktu manusia jatuh dosa,
Waktu manusia jatuh dosa, manusia diusir dari Taman Eden. Janji tanah perjanjian itu sebenarnya janji Tuhan kepada manusia untuk membawa kembali manusia ke Taman Eden. Untuk membawa kembali manusia kepada tanah perjanjian. Oleh sebab itu disebutnya tanah perjanjian. Artinya tanah yang dijanjikan. Sekarang saudara nggak ngelihat tanah yang dijanjikan itu dalam arti fisik. Tapi saudara melihat di sana nanti. Itu tanah yang dijanjikan. Makanya di Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Itu janji Tuhan tentang tanah. Coba lihat. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Iya. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Iya, terus? Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuh, Jika Tuhan tidak, janji tanah buat saudara. Janji tempat buat saudara. Kenapa? Karena tempatmu bukan di sini. Tempatmu bukan di sini, di sana. Terus? jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dia sediain tempat buat kita, tanah buat kita, perjanjian buat kita. Terus 3. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, lihat, dengar tuh. Udah begini bacanya masih gak dengar juga. Supaya Tuhan dapat membawa kita kemanapun dia berada. Itu janji tanah sebenarnya. Kita nggak, bukannya tanah perjanjian dalam arti, wah Yerusalem, dalam arti Yerusalem fisik. Bukan, tapi Tuhan berjanji Yerusalem rohani, di mana kita akan punya tempat tinggal di sana. Bahaya ya, kalau saudara tidak menjalankan fungsi imam. Tidak menjalankan fungsi imam. Di sini, di rumah, di bumi ini terkatung-katung, kita nggak punya apa-apa, sampai sana jadi gembel juga. Nggak bisa punya tempat tinggal, nggak punya apa. Kenapa? Karena kita nggak punya bangunan. Kita nggak pernah kasih materialnya ke Tuhan. Nggak pernah melakukan sesuatu buat Tuhan. Kita selalu ngelihat ke diri kita, Tuhan saya ini kasihan, saya ini begini, saya begini, saya begini. Saudara akan jadi imam yang berkurap. Berkurap, tahu gatel? Artinya saudara akan mengasihani diri saudara sendiri terus. Saudara kecewa sama Tuhan, kecewa sama keadaan, kecewa sama banyak hal. Itu membuat saudara tidak pernah menjadi imam. Tuhan berjanji ketika manusia diusir karena dosa, diusir dari Taman Eden, janji Tuhan adalah manusia kembali ke tanah perjanjian. Manusia akan kembali kepada Eden. Manusia dipulihkan. Pertama tanahnya, waktu manusia dosa, tanahnya dikutuk, betul gak? Kejadian 3 ayat 17. Kejadian 3 ayat 17. Kejadian 3 ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Artinya terkutuklah tanah ini. Kalau tanah ini sudah terkutuk, berarti apakah tanah ini rumah kita? Tanah ini rumah kita bukan? Bukan. Kenapa kita pusing dengan yang di sini? Kenapa kita nggak ngotot untuk sampai ke sana?
Apa yang Tuhan mau supaya saya sampai ke sana. Tapi kita pusing selalu dengan apa yang ada di sini. Kita pusing dengan makanan, minuman, kita pusing dengan penghidupan, kita pusing dengan pakaian, kita pusing dengan ini. Kita pusing dengan banyak hal. Tapi kita nggak punya pusing, gimana caranya saya menjadi imam. Gimana caranya saya menjaga baju yang Tuhan, jubah yang Tuhan telah berikan yang putih bersih ini. Tetap putih dan bersih. Gimana caranya saya berbuah bagi kerajaan surga. Oleh sebab itu saudara harus tahu, tempat saudara bukan di bumi ini. Tempat saudara adalah di kekekalan sana. Kanaan adalah lambang istirahat kita di dalam Kristus. Sekali lagi saya ulang, Kanaan adalah lambang istirahat saudara dan saya di dalam Kristus. Ingat, tanah didapat orang Israel bukan karena mereka hebat. Saudara perhatiin enggak? Bukan karena mereka hebat, mereka jago perang, bukan. Tapi itu karena pemberian. Diberi. Saudara sampai ke surga, itu bukan karena saudara hebat. Tapi itu pemberian dari Tuhan. Itu yang namanya anugerah. Tapi begitu saudara dijanjikan dengan anugerah, apakah saudara harus diam-diam aja? Saya ngomong ya, maaf denger ya. Tuhan menjanjikan sesuatu yang supranatural. Setuju? Tapi Tuhan tidak menghilangkan sesuatu yang sifatnya natural. Bingung? Saya ulang sekali lagi. Tuhan menjanjikan sesuatu yang supranatural. Tapi Tuhan tidak pernah menghilangkan sesuatu yang sifatnya natural. Jadi gini, Tuhan janji kepada Israel mereka akan dapat tanah perjanjian. Itu supranatural gak? Supranatural. Tapi mereka harus perang, itu natural. Setuju? Itu natural. Tuhan janji kamu akan diberkati, tapi kamu harus kerja. Setuju? Tuhan janji kamu akan diberkati, sekolah kamu akan diberkati, kamu akan begini. Tuhan janji begitu, tapi kamu harus kerja. Itu supranatural, janji Tuhan harus disertai dengan yang natural. Tuhan tidak pernah menghilangkan yang sifatnya natural. Tapi yang natural itu akan bekerja bersama dengan yang supranatural. Halo? Udah ngerti belum? Ngerti? Misalnya gini. Misalnya. Willy misalnya tangannya patah. Maaf, tolak dalam nama Yesus. Tangan Willy patah misalnya. Terus digips, dia datang ke dokter. Dok, wah dokter bilang, bagus kamu udah boleh dibuka gipsnya. Wah Willy bilang, puji Tuhan saya udah bisa main gitar lagi dong. Dokter bilang, emang kamu mau pemain gitar? Enggak, saya belum pernah bisa main gitar. Dia harus belajar. Ngerti gak? Saya Tuhan janji, misalnya saya akan bisa main keyboard misalnya. Wah, mungkin sampai lebih dari Martin lah. Martin sebenarnya lewat katanya. Sorry. Misalnya begitu. Tapi saya nggak mau belajar, saya tidur-tiduran aja. Saya bilang, gue pasti bisa main keyboard karena Tuhan udah janji. Gue pasti bisa main keyboard. Begitu ketemu keyboard, bingung kita. Kecuali ada hal-hal khusus. Misalnya orang dipanggil ke daerah dengan waktu yang sangat singkat. Tiba-tiba dia bisa berbahasa Inggris. Tiba-tiba Tuhan beri dia bahasa Inggris dan tiba-tiba bisa berbahasa Inggris. Itu supranatural berikut supranatural. Tapi dia pergi ke sana itu sifatnya natural.
Sekali lagi saya bilang, yang supranatural tidak pernah menghilangkan yang natural. Oleh sebab itu, banyak orang salah begini. Wah, gua udah dipilih sama Tuhan. Gua udah dipilih sama Tuhan. Nggak usah perang. Salah. Israel dipilih Tuhan, tapi harus perang. Tuhan udah janji, Tuhan kasih tanah itu. Tuhan janji, Tuhan kasih tanah itu. Tapi harus perang. Ini kesalahan banyak orang Kristen akhirnya santai, nggak mau perang. Tidak hidup di dalam peperangan rohani. Akhirnya apa? Kalau orang, maaf ya, tolong garis bawahi, orang Kristen yang tidak berperang secara rohani, dia akan berperang dengan banyak orang di sekitarnya. Setuju? Sekali lagi saya ulang, tolong yang bertelinga mendengar. Orang Kristen yang tidak berperang secara rohani, dia akan memerangi musuh-musuh yang tidak perlu, yaitu orang-orang di sekitarnya. Orang Kristen yang mau masuk tanah perjanjian harus perang. Janji Tuhan adalah kemenangan. Tapi gimana mau menang kalau nggak pernah perang? Lu menang dari mana? Lu nggak pernah perang? Nggak pernah ngelawan kedagingan, nggak pernah ngelawan emosinya sendiri, nggak pernah melawan rasa malasnya, maunya nyantai terus. Every day is holiday katanya. Akhirnya ya begitu, kalah perang terus. Israel dapat janji, tapi tidak bisa tidak, harus berperang. Mereka tidak bisa berpangku tangan. Salah kalau orang bilang gini ya, maaf ya. Lu udah jadi Kristen berapa lama? 5 tahun, 10 tahun. Pelayanan enggak? Enggak. Salah fatal itu. Kenapa? Salah satu bentuk peperangan adalah pelayanan. Salah satu bentuk peperangan adalah pelayanan. Kalau orang bilang tidak usah pelayanan, tidak perlu pelayanan, tidak perlu ibadah, tidak perlu sangkal diri, tidak usah lawan dosa, itu salah total. Saya tanya sama saudara, saudara datang ke sini, perang dulu gak? Perang dulu gak? Mau bangun jam berapa, perang dulu gak? Mau melangkah, males-malesan, perang dulu nggak? Perang dulu ya. Bukan perang lawan keluarga. Kalau perang lawan keluarga itu salah perang, salah cari musuh. Salah nunjuk musuh. Kita perang lawan kuasa gelap. Kedagingan, itu perang. Jadi Tuhan janji sesuatu yang supranatural, yaitu surga. Tapi tidak menghilangkan yang sifatnya natural. Oleh sebab itu, di Amsal dibilang, ada orang yang tidak mau bekerja, jangan dikasih makan. Amsal bilang gitu, kenapa? Karena yang supranatural harus diiringin yang natural. Setuju sampai sini? Setuju. Tuhan janji, tapi Joshua harus rebut. Joshua harus rebut. Oke, Jos, rebut ya Jos. Saya pernah ngomong sama saudara, ini ada Musa dipilih sama Tuhan. Tapi Musa wafat, yang bawa masuk justru Yosua. Yesus itu Yosua bahasanya. Yang bawa masuk orang Israel ke tanah perjanjian itu Yesus. Sekarang kita lihat Yosua 1
ayat 3 sampai 9. Yosua 1 ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Lihat, ini Kepada janji kamu. bukan? Janji nggak? Setiap tanah yang kau pijak adalah milikmu. Terus, Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. terus, ini saya pernah ketemu orang, dia kepengen satu tempat tanah. Saya ngeliat lagi ngapain waktu itu, saya lagi sama teman-teman mau pelayanan. Saya lihat dia lagi jigrak-jigrakan di atas tanah. Kenapa? Dia bilang, setiap tanah yang kupijak adalah milikku. Ini tanah orang. Bukan begitu caranya. Dia injak-injak tanah. Injak-injak tanah. Tanah orang. Bukan begitu caranya. Ya, di Joshua sini bilang, setiap tanah yang kau pijak adalah milikmu. Ini bicara soal apa? Soal masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi nanti kita bahas sama-sama. Begitu Joshua masuk, beres gak semuanya? Beres gak? Musuh-musuhnya hilang semua gak? Hilang gak? Hilang, siapa bilang hilang tuh? Pak Yogo bilang hilang. Hilang, betul. Enggak, itu tambah parah. Kenapa? Karena tidak ditumpah semua. Tuhan izinkan itu. Artinya apa? Yosua bukanlah juru selamat sejati. Juru selamat sejatinya itu Yesus yang bisa membawa saudara dan saya ke dalam kesempurnaan keselamatan. Sampai sini ngerti? Terus baca ayat berikutnya. Yosua 1 ayat 4, dan dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Terus, nah sekarang ini yang jadi masalah. Akhirnya apa? Perang di Israel. Kenapa? Karena mereka mengaku itu tanah mereka. Tapi kalau mereka ngerti, ini yang Tuhan maksud adalah tanah perjanjian di sana setelah kematian. Oke, terus? Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Mendapat bertahan menghadapi hidupmu, seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Terus? Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan buat saudara juga. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tidak pernah membiarkan engkau. Seperti aku menyertai Musa, aku juga menyertai kamu. Itu janji. Itu supranatural gak? Supranatural. Terus? 6. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Iya, engkau akan memimpin bangsa ini. Memimpin, itu kata kerja. Itu natural gak? Natural. Ada hal yang supranatural, ada hal yang natural. Terus, 7. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Nah ini, ikutin hukumnya ya. Ikutin firmannya. Kalau kamu ikutin firmannya, kamu akan mendapatkan kemenangan. Ini janji Tuhan buat saudara juga. Kalau kamu ikutin firmannya, kamu akan dapat kemenangan di sini, kemenangan di sana, kemenangan sampai di ujung jalan saudara nanti. Terus? Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, 8. Semua orang mau beruntung. Semua orang mau beruntung. Mau dapat ini, mau diberkati, mau ini, mau itu. Tapi nggak mau ikut Tuhan. Nggak mau dengerin firman Tuhan. Nggak mau menyembah Tuhan, nggak mau melayani Tuhan.
Bagaimana ini? Apa yang terjadi dengan hidup kita? Terus, Yosua 1 ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. firman Tuhan itu perlu supaya saudara renungkan siang dan malam. Terus, Supaya engkau bertindak hati-hati. supaya kamu hati-hati dalam segala jalanmu. Terus, Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. oke, terus lanjutkan. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau Ini kemanapun janji. engkau pergi. Ini janji Tuhan terus. Ingat ya, tolong simak, dosa pasti membangkitkan disiplin. Dosa itu pasti membangkitkan disiplin. Kalau saudara didisiplin hari ini, saudara harusnya koreksi. Kenapa saya mengalami disiplin ini? Dan berubah menjadi setia. Berubah sesuai dengan kemauan Tuhan. Sekali lagi, dosa pasti membangkitkan disiplin. Ada musuh yang perlu untuk membawa rohani saudara bertumbuh. Tapi ada musuh yang sebenarnya tidak perlu. Yang muncul karena dosa kita. Ngerti gak sih? Ya, ada musuh yang perlu. Musuh yang perlu seperti Yosua. Ini perlu nih musuhnya nih. Supaya apa? Supaya mereka percaya sama Tuhan. Mereka percaya sama Tuhan, mereka lawan musuhnya. Dan ternyata mereka menang. Perlu. Tapi ada musuh yang gak perlu. Seperti apa? Waktu Salomo jatuh dosa, hatinya terpaut pada perempuan-perempuan. Dia mulai bangun berhala. Tuhan bilang apa? Tuhan membangkitkan musuh-musuh yang selama ini tidur. Tujuannya apa? Disiplin. Tuhan jahat? Enggak. Tuhan gak mau kamu terhilang. Tuhan gak mau kamu terhilang. Tuhan mau kamu berjumpa dengan Dia di kekekalan. Ada perang yang perlu. Ada perang yang gak perlu. Perang yang perlu apa? Ya peperangan rohani, itu perlu. Perang yang gak perlu apa? Perang lawan orang lain di sekitar kita itu gak perlu. Sampai sini ngerti? Makanya Paulus bilang, musuhmu bukanlah darah dan daging. Musuh kita bukan orang yang bisa kita lihat. Musuh kita bukan istri kita, musuh kita bukan suami kita, musuh kita bukan anak kita. Jangan perangin dia. Perangi spirit di baliknya. Itu kita baru namanya masuk dalam peperangan rohani. Tapi orangnya kita harus sabar. Yosua bawa masuk orang Israel ke dalam tanah perjanjian. Tapi nggak lengkap, masih banyak musuh di sana yang hidup. Oleh sebab itu, masuk dalam hakim-hakim, orang Israel terus perang. Yosua itu bukan Yosua dalam firman Tuhan ini yang menggambarkan Yesus. Tapi dia bukan juru selamat yang sesungguhnya. Juru selamat sesungguhnya tetaplah Yesus yang akan membawa saudara pada tanah perjanjian. Sekali lagi saya ulang, kalau saudara bilang peperangan rohani itu nggak perlu, saudara salah total. Kenapa? Karena dalam setiap aspek kehidupan kita, kita masuk di dalam peperangan rohani. Saudara nyetir, itu bisa dalam peperangan rohani. Saudara lagi duduk di Grab aja, saudara bisa masuk dalam peperangan rohani. Ketika supir Grabnya bawa saudara ngecot-ngecot. Saudara bisa masuk di dalam peperangan rohani di situ. Berdoa, Tuhan tolong. Nggak bisa saudara geplak palanya, pelan-pelan.
Nggak bisa. Saudara masuk dalam peperangan rohani. Kita masuk di dalam pelayanan. Ada orang-orang yang menjadi batu sandungan di dalam pelayanan. Itu peperangan rohani sebenarnya. Nah, oleh sebab itu, peperangan itu perlu. Peperangan rohani itu perlu. Janji Tuhan bersifat supranatural. Tapi harus diiringi dengan kerja atau perang yang sifatnya natural. Yosua 2, sekarang kita mulai Yosua 2. Saya minta maaf dulu. Kalau memang terlalu panjang, saya akan cut jadi 2 ya. Setuju? Lapar. Ya, Yosua 2 mulai dari ayat 1. Yosua 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Iya. Sekarang lihat, ada kata Sitim di situ. Saudara, coba Sitim itu peristiwa apa sih pernah terjadi di Sitim? Peristiwa apa? Yang pasti bukan G30 SPKI. Kejadian apa yang pernah terjadi di Sitim? Jadi gini, di Sitim itu pernah terjadi begini. Ini saya cerita sedikit setelah ini kita off dulu, baru kita lanjutkan minggu depan. Jadi Sitim itu begini, jadi Bileam itu diminta sama didatangin Balak. Balak ini raja orang Moab. Si Bileam dibilang gini, Balak, Bileam, dia kirim orang utusan, dia bawa emas banyak-banyaknya, bawa perak sebanyak-banyaknya ke Bileam. Bileam bilang, gue tanya Tuhan dulu, katanya. Tanya Tuhan, ternyata nggak bisa. Kenapa? Jelas di situ dibilang, jangan mengutuki orang yang kuberkati, karena nggak bisa. Makanya banyak orang bilang, Pak, saya kena santet. Lah, ini dia. Saya berkali-kali ketemu orang bilang, saya kena santet. Saya bilang, pasti ada celahnya. Kenapa? Kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kalau kutuk kena, orang kena santet, itu berarti ada alasannya. Kenapa? Kita anak Tuhan kok. Kita gak bakal bisa kena santet. Kenapa? Karena kita di cover sama darah Yesus. Kecuali ada celahnya. Kalau ada celahnya ya ada lobangnya di mana situ bisa ditembak. Berkali-kali loh, berkali-kali. Si Bileam didatengin Balak, orangnya Balak datang sampai Bileam bilang, aku tidak bisa mengutuki apa yang telah diberkati Tuhan. Aku gak bisa mengutuki apa yang diberkati Tuhan. Bahkan sampai akhirnya Balak mau juga pergi. Lucu, Balak ini mau juga pergi. Kenapa? Karena diiming-imingin semakin banyak. Nanti kita bahas minggu depan deh. Seru, ini bahasan seru sebenarnya. Jadi Balak diiming-imingin semakin banyak. Akhirnya dia pergi juga. Dan yang begitu dia pergi, lucunya dia tidak mengutuk tapi memberkati. Dia malah memberkati. Itu dari seorang yang disebutnya nabi, yang sebenarnya adalah seorang penenung, juru tenung. Itu bisa keluar kata nubuatan. Jadi saya bilang sama saudara, kalau saudara dipakai Tuhan hari ini, jangan pernah berbangga. Kenapa? Karena itu bukan jaminan engkau rohani. Setuju? Kalau engkau dipakai Tuhan hari ini, dalam hal apapun, jangan bilang engkau rohani. Belum tentu engkau rohani. Kenapa? Buktinya
buktinya Bileam yang udah jelas-jelas juru tenung bisa keluar kata nubuatan yang luar biasa. Saudara tahu perang Iran lawan Israel hari ini, waktu itu? Judul perangnya apa? The Rising Lion. Singa yang bangkit. Itu nubuatan dari Bileam. Sampai ada kata-kata nubuatan tentang lahirnya juru selamat dari Bileam. Kok bisa gitu, Pak? Nah, itu dia hebatnya. Tuhan bisa pakai siapa aja. Kalau Tuhan bisa pakai keledai, bodoh, keledai, binatang, Tuhan bisa pakai kamu juga. Kalau kamu dipakai Tuhan, jangan bilang, gue udah rohani, gue lebih rohani, gue rohani, minimal gue lebih berbahasa roh lebih kencang. Berbahasa roh gue lebih banyak, gue lebih hebat, gue lebih ini. Saya bilang hati-hati dengan hal itu. Hati-hati dengan hal itu. Kenapa? Karena iblis pakai hal-hal yang nampaknya rohani untuk masuknya kuasa kegelapan di dalam saudara. Dia pakai selalu hal-hal yang nampaknya rohani untuk ngerjain orang-orang yang kerasukan roh jahat. Wah, itu luar biasa loh. Akhirnya gimana caranya? Gimana caranya sampai Israel kena kutuk? Gimana caranya? Bileam bilang gini, lu salah Balak, lu salah. Lu kasih aja perempuan. Kasih aja perempuan. Nah, Israel mulai kepincut sama orang-orang Moab. Cewek-cewek Moab. Cewek Moab itu terkenal penggoda. Jadi begitu cewek Moab datang, langsung Rizka, sadar kamu demam. Lihat ya, begitu kepincut, main sama lari sama perempuan Moab, apa yang terjadi? Wah, langsung dia bilang, kena kutuknya, kena langsung. Nah, banyak orang kena santet. Saya selalu bilang, lu pasti ada celahnya. Nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada celahnya nggak bakal bisa kena. Bagaimanapun alasannya nggak bakal bisa kena. Ada celahnya, ada haknya. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Tuhan berkati. Ya, minggu depan kita coba bahas tentang Rahab. Kita coba bahas juga tentang Bileam lebih detail lagi. Kita coba gabungin gimana caranya, saya nggak tahu. Tapi kita coba belajar tentang Bileam. Kita coba belajar tentang Rahab. Oke. Kita berdoa. Taruh tanganmu di dada. Saya rindu saudara benar-benar bertobat. Minta ampun sama Tuhan buat kesalahan-kesalahan kita. Apa yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Minta ampun sama Tuhan untuk setiap beban yang saudara pikul hari ini. Baik itu ketakutan, kekhawatiran, kepahitan, atau apapun beban itu. Saudara lepasin semuanya. Minta ampun sama Tuhan buat semua dosa-dosa kita. Kita percaya ketika kita mengaku maka Tuhan setia dan adil. Tuhan mengampuni kita, menyucikan kita dan dari semua pelanggaran-pelanggaran kita. Kita percaya Tuhan pasti mengampuni kita. Tapi kita harus bertobat benar-benar.
Tuhan mau kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Panggilan apa Tuhan kepada kita. Kalau kita misalkan hal ini, kita akan mengasihani diri sendiri. Kita akan fokus pada diri kita terus. Fokus pada kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Mengasihani diri, merasa orang yang paling kasihan di dunia ini. Tapi tanpa kita sadari, Tuhan mau kita berubah. Minta ampun sama Tuhan buat segala hal. Baik yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Biar darahnya menyucikan saudara, menguduskan saudara dari semua pelanggaran-pelanggaran itu. Dan kita pulang menjadi pribadi yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi semua yang ada di tempat ini termasuk diri hamba sendiri. Tuhan, Engkau berperkara di tempat ini. Mengampuni semua dosa kami dan menyucikan kami dari semua pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.